Lanjut ke tanya jawab, sesi tanya jawab. Saya akan memberitahu cara-cara membuat material. Kita connect dulu internet. Semisal kita mau membuat mana ya, sebentar. Kita membuat material gemstone atau batu akik atau ya seperti inilah, batu mulia atau apa sebutnya, saya kurang begitu paham, tapi intinya kita membuat material baru daripada material yang sudah tersedia di JewelCAD. Semisal kita akan membuat material batu bacan. Batu bacan kita cari di sininya, batu bacan gambar. Nah, ini kan banyak nih batu bacannya ya. Kita tinggal pilih yang mana mau kita buat nih, tetapi kita ambil yang sebisa mungkin tampak atasnya sempurna. Seperti ini boleh, terus kemudian seperti ini boleh. Ini kan tampak atasnya sempurna nih, terlihat dari benar-benar tampak atas. Ini pun juga setelah kita menemukan gambar yang pas, entah itu untuk chrome kayak semisal chrome ball. Kita bisa ambil yang mana yang sekiranya sesuai selera kita, ini tampak realistis seperti halnya chrome asli. Dari gambar-gambar ini kita tinggal pilih mana kira-kira yang sesuai dengan selera kita. Setelah udah dipilih, tapi saya ambil contoh di sini yang bacan aja ya. Saya ambil contoh yang bacan. Nah, ini ada beberapa nih. Ini kan juga dari tampak atas, yang tinggal kita atur di Photoshop supaya posisinya lurus. Ini juga yang menurut saya bagus. Kemudian ada juga yang udah saya pilih seperti ini, tampak atas. Ini juga, ini juga. Nah, jadi setelah kita pilih gambarnya yang mau kita jadikan material baru, itu kebanyakan format di internet itu JPEG ya. JPEG itu kita rubah dulu, kita rubah menjadi bitmap atau bereksistensi BMP. Ini udah saya rubah belum? Nah, nih lihat, BMP image, ini juga BMP image. Jadi file yang disediakan pertama harus bereksistensi BMP image, kemudian besarannya itu bebas, resolusinya makin besar makin bagus. Nah, setelah itu syarat lainnya yang gak kalah penting adalah bagian atas ini atau bagian bawah kanan kirinya itu kita crop bener-bener pas banget di tepian-tepian gambar ini. Begitu juga yang lainnya. Nah, ada juga yang misalnya ini. Ini yang saya pakai tadi. Nah, ini
ini kan hasilnya ini. Nah, jadi buatlah atau carilah atau dapatkanlah atau downloadlah gambar yang sesuai selera, baik oval maupun bulat. Nah, kemudian eksistensinya BMP, lalu kanan kirinya tuh bener-bener pas, bener-bener pas. Kemudian setelah itu filenya, file yang udah kita jadikan BMP dan udah kita crop ini kita taruh nih, kita taruh di folder JewelCAD material texture map. Kita taruh di JewelCAD material texture map. Nah, ini kita taruh di sini, kita taruh dulu di situ. Kemudian ambil objek. Nah, misalnya objeknya seperti ini ya, objeknya seperti ini, batu lah. Caranya saat kita menggunakan material, saat kita di posisi material default, bawaannya nih mana ya, mana gold bawaan. Nah, ini saat kita di posisinya seperti ini, lalu kita ke edit material. Nah, sampai sini udah paham adanya di edit, create atau edit material. Nah, di sini kita tinggal kasih nama. Misalnya apa sesuai namanya? Sesuai namanya tuh di luar folder dari texture map. Sebenarnya bisa di mana aja. Cuman biar langsung jadi filenya di folder instalasinya, ya kita buat di tempat yang udah ada. Jadi nanti nggak perlu pindah-pindah lagi. Tapi bikin di tempat lain pun, ditaruh di tempat lain pun bisa. Setelah kita kasih namanya sesuai dengan selera, misalnya oval, black oval mana ya? Ini apa saya kasih nama sebentar? Oval lab black. Nah, tapi kalau di materialnya sendiri saya kasih namanya apa ya? Nah, ini black opal. Saya kasih namanya black opal. Setelah dikasih nama, kita lihat B. Nah, setelah kasih nama kita save. Setelah save, baru kita atur warna dasarnya, base colornya. Ambient itu terang gelapnya, bagian terang gelapnya. Kemudian diffuse itu warna dasarnya. Kalau spekular ini pencahayaan nih. Pencahayaan ini sebutnya spekular nih. Pencahayaan yang paling terang di antara yang lainnya. Kalau ambient itu bagian yang paling gelap, biasanya di bagian-bagian sisi-sisi dari objek. Kemudian diffuse itu warna dasar. Ini teman-teman utak-atik aja nih, utak-atik aja hasilnya kayak gimana. Kemudian reflectnya kita ambil dari gambar yang udah tadi kita simpen. Misalnya black opal. Nah, ini reflectnya kita open aja. Kita open, nanti kan akan tampil di sini. Tampil di sini, udah klik aja oke. Gitu. Jadi setelah diedit seperti langkah-langkah tadi itu, maka didapati hasilnya itu ambientnya tetap gelap, warna diffuse-nya ke agak hitam tapi bukan hitam pekat. Artinya warna diffuse tuh saat kita tekan S, nah ini warna diffuse ini, supaya senada dengan hasil renderannya. Sebenarnya warna diffuse bisa aja kita ganti menjadi warna
kuning atau apapun gitu. Yang saya khawatirkan akan menambah warna lain dari refleksi gambar aslinya. Nah, ini kan gambar aslinya seperti ini nih. Kalau warna diffuse-nya itu nggak senada dengan tekstur atau material aslinya, dikhawatirkan ada perubahan pada hasil rendernya nih. Jadi untuk cari aman itu saya sarankan bahwa warna diffuse-nya senada dengan refleknya. Spekular, nah ini teman-teman juga mainin aja deh, diatur kira-kira efeknya kemana gitu. Tapi rata-rata yang setelah saya coba-coba bikin material itu, warna diffuse yang terlihat mencolok perubahannya gitu, ketimbang warna ambient dan spekular. Nah, ini teman-teman terapin seperti apa yang saya jelasin barusan. Kemudian tekstur ini teman-teman masukin file yang sekiranya objek tersebut memiliki tekstur, misalnya teksturnya agak seperti garis-garis. Nah, ini ada nggak nih teksturnya nih? Teksturnya nggak ada tapi pakai bump. Nah, ini kan ada teksturnya tuh. Karena di Jellycat sendiri itu untuk opsi teksturnya itu saya rasa kurang berfungsi baik ya, sehingga tidak memiliki perbedaan yang terlalu mencolok setelah kita memberikan tekstur di sini. Bump itu gimana saya jelasin ya? Bump itu seperti yang ini aja deh. Mana tadi? Kalau dilihat di sini, sepertinya permukaan ini nggak mulus nih. Ada tinggi rendahnya, nggak mulus lah gitu. Bump itu walaupun objeknya itu mulus, seperti ini, tapi saat di render menggunakan menu bump yang ada di sini, dia tuh terlihat lebih bertekstur kasar, walaupun teksturnya ini sebenarnya hanya pura-pura aja gitu. Jadi kalau saya bump itu yang dibaca itu tinggi rendah, hitam putih. Jadi kalau misalnya kita lihat di internet ya, bump map, nah, misalnya concrete bump map. Nah ini loh, file bump tuh seperti ini. Basicnya dia punya hitam putih kayak ini. Ini kan kalau kita lihat gambar di PC ini kan flat aja ini. Tetapi dengan adanya cahaya terang dan gelap di sini, ya ini kan bagian yang gelap, ini bagian yang terang, itu membuat seperti dia bertekstur. Kayak ini nih. Nah, ini bagian yang dia ngitungnya kan file hitam putih ya. Cara ngebacanya saya lupa, hitam yang tinggi atau putih yang tinggi, atau dibalik, hitam yang rendah atau putih yang rendah. Jadi mana ya kalau saya liatin objek, ini agak-agak panjang nih karena harus ngejelasin yang agak-agak. Nah,
saat kita ngasih file bump gitu, tembok ini akan terlihat nggak flat, jadi seperti ada turun naik. Nah, ada lagi file yang di atas bump itu namanya displacement. Saya nggak akan bahas itu di sini ya, karena jadi ngelantur kemana-mana nih. Saya hanya membahas yang ada di sini aja nih, tekstur, bump, reflect, dan shiny. Untuk tekstur dan shiny-nya ini kurang begitu berpengaruh pada objek. Saya udah coba beberapa kali, tapi kalau teman-teman itu sekiranya mau coba, tinggal dicari teksturnya apa, terus kemudian shiny-nya ini, terang gelapnya ini, kecerahannya, tingkat kecerahan dari ini kan tingkat kecerahan. Nah, ini shiny-nya kita bisa pakai yang terang sekali gitu. Nah, ini shiny nih, shiny. Ini silakan dieksplor aja di sini. Tapi cara membuat material custom atau dengan objek yang dengan material yang kita sukai adalah pertama mencari dulu bentuk jenis material apa nih. Nah, saya kan kasih contohnya batu bacan. Nah, batu bacan tampak atas, kemudian setelah tampak atas atau black oval, kita crop dari tepi ke tepi, terus kemudian eksistensi filenya itu harus berupa bitmap, BMP, kemudian ditaruhnya di file Joelcat material texture map, Joelcat di material, terus di texture map, taruh di sini file-file yang udah kita sukai. Ini ada emerald RD nih, emerald round. Jadi kalau misalnya kita kasih material emerald round itu kayak gini. Mana ya? Saya pakai nggak sih? Emerald round itu saya pakai buat di mana ya? Oh, ini kali. Coba. Oh, ini nggak pas ini. Nah, anggaplah inilah tuh yang lebih agak-agak sedikit realistis. Nah, ini ambiennya nih, samping-samping sini, ini shiny-nya atau nih spekularnya. Nah, ini untuk material giok sendiri, ambiennya saya tetap pakai hitam, spekularnya juga hitam. Ya, nanti teman-teman coba aja deh hasilnya, kalau dirubah ke putih gimana, ke terang gimana, ke gelap gimana. Nggak harus putih, mungkin merah muda atau apa, itu dicoba aja masing-masing. Diffuse itu warna dasar, seperti yang tadi saya bilang, warna dasarnya seperti ini. Nah, ini ambien nih, ini ambien gitu, lebih gelap. Terus kemudian teksturnya saya pilih apa ini, close up picture, sepertinya ada lah, tetap ada. Ini tekstur map adanya di sini, cuman lupa saya pakainya yang mana tuh, karena ada banyak. Setelah itu reflect yang kita cari sesuai dengan yang udah kita mauin, misalnya ini gitu, atau ini, atau ini. Nah, ini kan sepertinya yang ini ya. Nih, seperti yang ini nih, ada cahayanya di sini. Nah, kemudian hasilnya kayak gini. Tuh. Jadi saya rasa penjelasan yang panjang dan belibet ini cukup sebagai dasar cara-cara membuat material custom. Nah, ini saya rasa menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Dari
PZNY 2 bulan yang lalu nih ya. Mudah-mudahan dia bisa nonton video jawaban ini, cara membuat material, walaupun dengan penjelasan yang menurut saya agak belibet ya, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Terakhir saya ulangin, cara membuat material custom adalah kita kasih nama dulu di sini ya, edit material, kasih nama, terus ambient-nya diatur, spekularnya diatur, diffuse warna dasar yang mendekati dengan material yang kita mau, misalnya agak gelap, agak ungu, mungkin nih sedikitnya ungu muda atau ungu tua gitu. Giok ini kan lebih kepada hijau, kita kasih hijau juga. Tekstur, bump, reflect, shiny, apapun yang ada di sini 4 kotak ini ditempatkan di Gelcat material texture map. Kita tempatkan di sini semua. Nah, nanti tinggal pilih mau pakai tekstur apa, bumpnya juga milih, reflectnya juga milih, shiny-nya milih. Ini juga kayaknya pengaruhnya kurang begitu terasa. Ini juga kalau udah ya tinggal oke. Nah, jadi kita punya material custom sendiri. Oke ya, kiranya sampai sini aja untuk pembuatan material. Kayaknya besok malam saya, kalau nggak ada acara ya, besok malam saya buat tentang multiple, pembelajaran dari real surface sesi multiple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akhiri.